Halo, perkenalkan nama saya Dina Talia dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai warga negara sekaligus sebagai muslim, yaitu demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Tiga hal ini sebenarnya saling berkaitan erat. Demokrasi berbicara tentang bagaimana kita mengambil keputusan bersama, kepemimpinan berbicara tentang siapa yang memimpin dan bagaimana ia memimpin. Dan penegakan hukum berbicara tentang bagaimana aturan itu dijalankan secara adil. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan ternyata punya pandangan yang sangat kaya tentang ketiga hal itu. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang demokrasi. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan maupun memilih pemimpin. Dalam demokrasi, suara rakyat menjadi salah satu dasar dalam mengambil keputusan. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi? Islam tidak menyebut istilah demokrasi secara langsung di dalam Al-Quran. Namun, Islam mengenal prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu musyawarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38 bahwa orang-orang beriman menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama. Selain musyawarah, Islam juga mengajarkan nilai keadilan, persamaan hak, tanggung jawab, serta menghormati pendapat orang lain. Semua nilai tersebut merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, demokrasi dalam Islam memiliki batasan. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat tetap harus sesuai dengan ajaran agama, tidak melanggar syariat, tidak merugikan orang lain, dan tetap menjaga akhlak yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam menerima nilai-nilai demokrasi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya kita membahas tentang kepimpinan. Dalam Islam, kepimpinan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap orang-orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya. Artinya, kepimpinan tidak hanya dimiliki oleh presiden atau kepala daerah. Orang tua adalah pemimpin dalam keluarga, guru adalah pimpinan di kelas, bahkan setiap individu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki beberapa sifat utama, yaitu yang pertama, jujur atau shidik, yaitu selalu berkata dan bertindak benar. Yang kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, ada tabligh, yaitu mampu menyampaikan informasi secara terbuka dan menyampaikan kebenaran. Yang keempat, yaitu fatonah, yaitu cerdas, bijaksana, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, seorang pemimpin juga harus adil, mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan jabatan, serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kepimpinan dalam Islam bukan mencari kekuasaan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh masyarakat. Yang terakhir adalah penegakan hukum. Dalam Islam, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, melindungi hak setiap manusia, dan menciptakan kehidupan yang damai. Salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum adalah keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil kepada siapapun tanpa membedakan suku, jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang. Artinya, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Rasulullah SAW bersabda juga memberikan contoh yang sangat baik dalam menegakkan hukum. Beliau tidak membeda-bedakan orang kaya maupun orang miskin ketika menerapkan aturan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pilih kasih. Selain adil, penegakan hukum dalam Islam juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan, kejujuran, serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap individu.
Tujuan hukum dalam Islam bukan hanya memberikan hukuman kepada pelanggar, tetapi juga mendidik masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan serta menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Kaitan berdemokrasi, kepimpinan, dan penegakan hukum. Ketiga konsep ini sebenarnya saling berkaitan. Demokrasi yang baik membutuhkan pemimpin yang jujur dan amanah. Pemimpin yang baik harus mampu menegakkan hukum secara adil, sedangkan penegak hukum yang adil akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan pemerintah. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka akan tercipta masyarakat yang damai, sejahtera, dan penuh rasa saling menghormati.